Topologi dual ring adalah jenis topologi jaringan yang menggunakan dua cincin atau ring yang saling terhubung untuk meningkatkan keandalan dan ketersediaan jaringan. Saya akan menjelaskan kekurangan dan kelebihan dari topologi dual ring. Jadi topologi dual ring ini pengembangan dari topologi ring biasa, tapi menggunakan dua lingkaran atau dua jalur sekaligus. Satu ring digunakan sebagai jalur utama dan ring lainnya itu digunakan sebagai jalur cadangan jika jalur utamanya terganggu. Kelebihannya, dual ring memiliki tingkat redundansi yang tinggi. Jadi kalau salah satu jalurnya rusak, data tetap bisa dikirim melalui ring cadangannya. Hal ini membuat jaringan jauh lebih stabil dan andal. Terutama untuk perusahaan atau lingkungan yang membutuhkan koneksi tanpa putus. Selain itu, flow data juga cenderung lebih rapi, sehingga performanya bisa lebih stabil. Namun, topologi ini juga punya kekurangan. Yang pertama, biaya instalasinya lebih mahal, karena dia memerlukan dua jalur kabel dan perangkat khusus. Selain itu, proses konfigurasi dan pemeliharaannya juga lebih rumit, jadi memerlukan teknisi yang ahli. Dan ketika jumlah perangkatnya semakin banyak, sistemnya menjadi semakin kompleks untuk dikelola. Secara keseluruhan, topologi dual ring ini cocok digunakan pada jaringan yang membutuhkan keandalan tinggi, meskipun membutuhkan biaya dan pengelolaan yang lebih besar. Yang pertama, jaringan internet kota. Provider internet biasanya menggunakan topologi dual ring untuk menghubungkan wilayah kota. Fungsinya agar internet tetap hidup meski salah satu jalur fiber terputus karena galian ataupun karena bencana alam. Yang kedua, CCTV dan sistem keamanan di mall ataupun gedung-gedung besar. Banyak pusat perbelanjaan, perkantoran, dan kawasan industri memasang CCTV dalam bentuk ring. Dengan dual ring, rekaman akan tetap mengalir meskipun salah satu kabel bermasalah. Yang ketiga, jaringan kampus atau gedung pemerintahan. Topologi dual ring sering digunakan sebagai backbone jaringan internal di kampus besar ataupun di kantor pemerintahan. Tujuannya untuk memastikan koneksi antar gedung tetap stabil dan tidak mudah terputus. Lalu untuk kabel yang digunakan dalam topologi dual ring, yang pertama kabel fiber optik, yaitu kabel yang paling sering digunakan. Yang kedua kabel twisted pair, yang ketiga adalah kabel koaksial, namun kabel ini sudah tidak dipakai lagi. Lalu perangkat yang digunakan dalam topologi dual ring, yang pertama adalah repeater. Fungsinya yaitu untuk memperkuat sinyal yang melemah dalam perjalanan di ring. Lalu untuk mengatasi pelemahan sinyal pada kabel yang panjang. Yang kedua adalah router. Fungsinya yaitu untuk menghubungkan jaringan dual ring dengan jaringan lain, lalu mengatur jalan routing agar bisa mencapai tujuan dengan tepat. Lalu, yang ketiga adalah hub. Namun, dalam topologi dual ring, hub sebenarnya jarang dipakai atau bahkan tidak digunakan. Yang keempat atau yang terakhir adalah bridge. Fungsi dari bridge ini yaitu untuk menghubungkan dua segmen ring atau memisahkan ring menjadi dua segmen agar beban tidak terlalu besar. Lalu mengurangi collision dan juga traffic karena bekerja pada data link layer. Lalu untuk menyaring paket berdasarkan MAC address.